Ada satu tata cara atau kaifiyah yang diajarkan oleh guru saya untuk mengetahui keadaan seseorang yang jauh dari kita. Apakah dia masih hidup atau dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jika dia masih hidup, apakah dia dalam keadaan bahagia ataukah dalam keadaan sengsara. Para ulama mengajarkan ini dan mentajribah, membuktikan kaifiyah untuk mengetahui keadaan seseorang yang jauh dari kita. Dan saya pernah diajarkan oleh guru saya dalam hal ini. Ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Bagaimana tata cara untuk mengetahui seseorang yang jauh dari kita. Apakah dia masih hidup atau meninggal dunia, bahagia atau sengsara. Bagaimana tata caranya? Ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia hidup dan bahagia, karunia kesehatan lahir batin, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah yang pernah diajarkan oleh guru saya, Ki Abdul Hanan Wagian Pari Kediri, di dalam kitabnya Sulamul Futuhat juz 11 halaman 4. Dalam halaman 4 beliau mengajarkan salah satu kaifiyah istikharah. Istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui keadaan seseorang yang jauh dari kita. Seseorang yang jaraknya jauh dengan kita, misalkan di luar Jawa. Apabila kita kebetulan tinggal di Jawa, atau dia berada di luar negeri, atau dimanapun dia berada. Istikharah ini diajarkan oleh guru saya dengan tata cara dan kaifiyah tertentu. Mengetahui saudara kita yang jauh dari kita, ataukah teman kita yang jauh dari kita dan tidak pernah bertemu, bagaimana dia keadaannya sekarang? Apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Ataukah dia masih hidup, dia dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah, atau apapun yang ingin kita ketahui. Dengan cara istikharah ini kita akan diberi petunjuk oleh Allah bagaimana keadaan orang yang kita maksud, bagaimana keadaan orang yang kita tuju. Dia dalam keadaan bagaimana? Dia seperti apa? Ini bisa kita minta kepada Allah dengan jalan istikharah, sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Abdul Hanan Wagian. Pertama, istikharah ini harus dilakukan pada malam hari, minimal setelah sholat Isya. Misalkan kita akan lakukan setelah sholat Isya, kita sholat Isya lebih dulu, kemudian melakukan wirid sebagaimana biasa, sholat sunnah rawatib. Kemudian apabila punya istiqomah sholat witir, maka dilakukan sholat witir, atau bisa diambil setelahnya. Kemudian setelah itu dia niat sholat istikharah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi sholat 2 rakaat, niat sholat istikharah 2 rakaat,
salam, kemudian berdiri lagi niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat, kemudian salam. Usolli sunnatal istikharati lillahi ta'ala. Dia sholat membaca Fatihah pada rakaat pertama, kemudian membaca surat Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dibaca 1 kali. Jadi setiap berdiri setelah membaca suratul Fatihah, membaca surat At-Takatsur atau Alhaakumut Takatsur 1 kali. Setelah itu ruku, i'tidal sebagaimana biasa, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud, kemudian berdiri lagi, membaca Fatihah lagi, dan membaca surat At-Takatsur atau surat Alhaakumut Takatsur. Kemudian ruku, i'tidal sebagaimana biasa, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk at-tahiyat, kemudian sampai salam, berdiri lagi seperti 2 rakaat tadi yang ia jalankan. Jadi 4 rakaat berturut-turut itu semuanya membaca Fatihah karena ini wajib, dan suratnya membaca surat Alhaakumut Takatsur. Jadi 4 rakaat itu membaca Alhaakumut Takatsur semua. Kemudian setelah salam yang terakhir, kemudian dia tidur di atas sajadahnya yang dipakai untuk sholat tadi. Jadi dia niat tidur di atas sajadah yang ia pakai untuk sholat tadi. Kemudian sebelum tidur dia membaca doa, Allahumma arini. Siapa? Sebutkan namanya. Allahumma arini fulan, Allahumma arini si A, si B, dan lain sebagainya. Siapa yang dituju? Fil halatil lati 'alaiha. Insyaallah akan saya tulis dalam deskripsi saya kali ini. Jadi membaca doa, Allahumma arini fulanan fil halatil lati 'alaiha. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana keadaan ia. Keadaan orang yang kita tuju. Maka Allah akan memberikan tahu. Allah akan memberikan kabar bagaimana keadaan orang yang kita inginkan untuk diketahui nasibnya. Apakah dia masih hidup ataukah dia sudah meninggal dunia. Allah akan beritahu. Apakah dia dalam keadaan baik ataukah dalam keadaan sengsara. Allah akan beritahu. Apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Ataukah bagaimana keadaannya. Dimanapun mereka berada. Yang kita tidak pernah mendapatkan kabar darinya. Atau kita ingin mengetahui saudara kita yang jauh. Yang sudah lama tidak pernah bertemu. Dan memberi kabar kepada kita. Ataukah teman kita. Bagaimana keadaannya. Sudah lama tidak berhubungan. Sudah lama tidak kontak kepada kita. Bagaimana kabar terakhirnya. Apakah dia masih diberi umur panjang oleh Allah. Ataukah dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah dia dalam keadaan bahagia atau susah. Atau bagaimana keadaan dia. Semua akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam istikharah yang kita lakukan. Jadi sekali lagi. Setelah sholat isya.
Jadi waktunya bisa dijalankan setelah sholat isya atau jam berapa, pokoknya paling awal setelah sholat isya, paling akhir sebelum subuh. Bisa dilaksanakan malam hari, tapi syaratnya harus tidur. Jadi setelah melakukan sholat istikharah 4 rakaat, membaca Fatihah, terus surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Setiap rakaat membaca itu 4 rakaat, 2 kali salam. Setelah itu niat tidur. Sebelum tidur membaca doa, Allahumma arini, ya Allah tunjukkan kepadaku fulan, si fulan, sebutkan namanya, fil halatil lati 'alaiha, di dalam keadaan bagaimana dia sekarang. Jadi insya Allah akan memberitahu. Jika kita punya hajat, ingin mengetahui keadaan seseorang yang jauh dari kita dan lost kontak atau tidak pernah berhubungan, tidak tahu kabar dia bagaimana, apakah sudah meninggal atau masih hidup, ataukah bahagia atau celaka, atau bahagia atau dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kecukupan atau dalam keadaan kekurangan, maka Allah akan beritahu apa yang kita inginkan setelah kita melakukan istikharah. Inilah kaifiyah atau tata cara istikharah untuk mengetahui keadaan seseorang yang jauh dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.